Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra atau channel dalam acara Kabar Kabari. Ada kabar yang tak kami kabari karena kami kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang kisah Ratu Hantu Suzana. Di kehidupan nyata, Suzana bukanlah hantu yang menyeramkan seperti yang dia tampilkan dalam film-filmnya. Dia bukan Suzana yang bicaranya pelan dan datar dengan tatapan yang bikin kuduk meremang. Dia bukan sundel bolong, bukan pula Nyi Blorong. Suzana mempunyai nama asli Suzana Martha Frederica van Os. Ia lahir di Bogor pada tanggal 13 Oktober 1942. Ia mempunyai darah gado-gado, Jerman, Belanda, Manado, dan Jawa. Bakat seninya mengalir dari orang tuanya. Ayahnya seorang pemain sandiwara, sementara ibunya seorang penyanyi. Pada umur 8 tahun, Suzana pertama kali main dalam film garapan Usmar Ismail, Bapak Film Indonesia, Darah dan Doa pada tahun 1950. Berkat kegigihannya, beberapa tahun kemudian, Suzana yang telah jadi gadis remaja bisa memenangkan audisi di Yogyakarta untuk bermain dalam film Asrama Dara, juga disutradarai oleh Usmar Ismail. Akting Suzana yang bermain sebagai Ina yang lugu dipuji banyak orang. Sehingga pada April 1960, Suzana terpilih sebagai aktris anak terbaik dalam film Asrama Dara pada Festival Film Asia ke-7 di Tokyo. Suzana pada saat itu menikah muda. Pada saat usianya 18 tahun, ia menikah dengan Diki Suprapto pada tahun 1960. Pada saat itu, Diki yang juga seorang aktor sudah dikenalnya sejak SMP di Magelang. Mereka berdua mendirikan perusahaan film Tidar Jajah Film dan sempat memproduksi beberapa film seperti Tuan Tanah Kedawung dan film horor Beranak Dalam Kubur. Pasangan ini kemudian dikaruniai dua orang anak, yaitu Ari Adrianus Suprapto dan Kiki Maria. Film Beranak Dalam Kubur yang disutradarai oleh Ali Asad inilah yang merupakan film horor pertama Suzana. Saat itu Suzana sudah menjadi bintang dan salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Untuk film Bernafas Dalam Lumpur pada tahun 1970, kabarnya Suzana mendapat honor 1 juta rupiah. Tapi saat karirnya ada di puncak, justru rumah tangganya berantakan dan tertimpa musibah. Diki, suaminya pada saat itu, terpikat dengan seorang janda muda di sebuah klub malam di Jakarta. Janda muda tersebut bernama Rahmawati Soekarno Putri. Demi janda tersebut, Diki meninggalkan Suzana dan kedua anak mereka, Ari dan Kiki. Hubungan Ricky dan Rahma ini sempat bikin heboh di media lantaran Diki belum resmi bercerai dari Suzana. Kepada wartawan, Diki mengatakan tidak menikah secara sah dengan Suzana. Kemudian pada tahun 1975, Diki dan Rahmawati menikah. Karena terguncang oleh prahara rumah tangganya, Suzana sempat libur panjang dari dunia film. Sekitar 4 tahun dia cuti dari industri film. Kemudian kepada wartawan Benta Buana, beberapa tahun kemudian Suzana menuturkan bagaimana dia bersama kedua anaknya melewati masa-masa gelap itu. Pada saat itu mereka dalam kemelut, mereka sempat berencana bunuh diri bertiga. Kamar sudah mereka sirami dengan bensin, mereka sudah siap dengan pistol. Tetapi Ari tiba-tiba berkata, "Jangan mama, kita tidak boleh mati. Saya belum mau mati, saya belum membalas kebaikan mama. Ari belum membahagiakan mama." Kemudian belum juga pulih luka dari perpisahan dengan Diki, datang lagi musibah menimpa Suzana. Pada Kamis malam tanggal 8 September 1977, Ari Adrianus baru pulang dari bertamu ke rumah teman perempuannya bernama Wiwik. Pemuda tinggi kurus berambut gondrong itu menghadiahkan puisi kepada Wiwik. Isi puisinya yaitu, seorang pemabuk berjalan dengan gontai, ia sedang dilanda duka, tiada kata, tiada sapa, ia mati tak tersangka. Dan pada malam itu juga putra sulung Suzana yang berusia 17 tahun itu mati tak tersangka. Beberapa pemuda yang mengeroyoknya menikam perut dan lehernya dengan pisau. Upaya Suzana melarikan Ari ke rumah sakit Pertamina tak bisa menyelamatkan putranya. Hingga pada saat itu menjelang subuh, Ari meninggalkan Suzana dan adiknya. Sebelum Ari meninggal, Suzana sebenarnya pada saat itu sudah siap menaikkan kontrak film lagi. Kabarnya uangnya untuk menyenangkan kedua anaknya. Perpisahan kedua orang tuanya memang membuat Ari limbung. Pada saat itu dia sempat lari kepada morfin, sempat pula bikin geng ereran yang kerjanya kebut-kebutan di jalanan Jakarta. Tak jarang pula terlibat tawuran. Seusai lulus dari SMP Pangudi Luhur, Ari juga menolak melanjutkan sekolah. Dia memilih mengoprek motor dan mengisi acara di radio Amigos.
Dia juga pernah kursus musik, bahkan ibunya berencana mengirimkannya ke Amsterdam, Belanda untuk sekolah musik. Ardi dikuburkan di pemakaman Batu Tulis, Bogor. Pada saat pemakamannya, ayahnya datang bersama Rahmawati. Kemudian Ali Asap merayu Suzana untuk bermain film lagi setelah 4 tahun bersembunyi. Dengan mengenakan baju hitam yang kontras sekali dengan kulit putihnya, Suzana pada saat itu datang ke konferensi pers bersama Nur Afni Oktavia dan Robby Sugara pada bulan Desember 1978. Suzana mengatakan sudah 4 tahun dia tidak main film sejak tahun 1974 setelah prahara dalam rumah tangganya. Almarhum anak saya ingin saya main film lagi. Selama libur main film tersebut, kabarnya Suzana sudah 30 kali menolak tawaran bermain film. Hanya karena sutradara Ali Shahab, teman dekatnya, dia mau bermain lagi dalam film. Dia akhirnya bermain film lagi dalam film Pulau Cinta bersama Robby Sugara. Film drama ini lumayan sukses. Suzana pun masuk nominasi pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia pada tahun 1979. Ali Shahab juga yang menjadi sutradara film horor pertama Suzana beranak dalam kubur pada tahun 1971. Setelah film horor yang sangat laris pada masa itu, Ali kembali menyutradarai beberapa film Suzana seperti Bumi Makin Panas dan Nafsu Gila. Setelah film Beranak dalam Kubur, Suzana pun lumayan lama tak bermain film horor. Baru pada tahun 1981, dia kembali bermain film horor dalam Sundel Bolong yang disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra. Sejak saat itulah tawaran main film horor datang bertubi-tubi. Kemudian pada tahun 1983, Suzana menikah lagi dengan Cliff Sangra. Cliff merupakan lawan main Suzana dalam film Sang Kuryang. Saat menikah dengan Cliff, Suzana berusia 41 tahun, sementara Cliff kurang lebih 23 tahun lebih muda. Menurut Cliff, setelah Sang Kuryang, dia masih bermain film bersama istrinya, yaitu Suzana, dalam 6 film layar lebar dan 3 sinetron. Kemudian, usai membintangi film Ajan Ratu Kidul pada tahun 1991, Suzana pulang ke Magelang, Jawa Tengah, dan menyepi dari hiruk-pikuk industri film. Cliff, suami Suzana, mengatakan sebenarnya masih banyak yang menawarinya main film, tetapi dia tolak. Suzana lebih memilih pulang ke kampung halaman di Magelang untuk mengurus ibunya yang sudah lanjut usia. Kemudian pada pertengahan November 2005, tiba-tiba ada kabar heboh soal keluarga Suzana. Cliff Sangra dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan terhadap Abri Harso Prihanto, suami dari Kiki Maria, anak tirinya sendiri. Cliff balas melaporkan Abri Harso dengan tuduhan yang sama. Gara-gara kasus ini, hubungan Suzana dengan Kiki Maria memburuk dan Cliff sempat beberapa bulan menghuni penjara. Hingga akhirnya, pada tanggal 15 Oktober 2008, sang ratu film horor tersebut meninggal dunia 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-66. Hubungan ibu anak itu masih renggang, bahkan kabarnya Kiki tak dapat warisan dari ratu hantu Suzana. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhotra Official Channel undur diri di hadapan Anda.